Hai, bersama saya di sini Lusindo Yosef Lumban Tobing. Saya Pendeta Lusindo Tobing. Mari kita belajar bersama lagi kini tentang khotbah. Khotbah dengan menggunakan bahasa tubuh yang terbuka. Khotbah adalah menghubungkan suara Tuhan, sabda Tuhan dengan pendengar khotbah. Dan untuk ini selalu ada dua bagian besar di dalam sebuah khotbah. Yang pertama adalah bagian besar pembuatan atau penyusunan khotbah. Yang kedua adalah penyampaian atau penyajian khotbah. Saya menyebutnya supaya lebih gampang untuk mengingat dan kita belajar sama-sama dengan 7 tahapan untuk pembuatan khotbah dan 7 tahapan untuk penyajian khotbah. Kita masuk sekarang 7. Yang pertama untuk pembuatan khotbah. Yang pertama adalah tentu berdoa. Karena kita sedang menyampaikan suara Tuhan. Kita sedang menghubungkan sabda Allah. Jadi pengkhotbah, seorang pengkhotbah, sang pengkhotbah bukan sedang menunjukkan dirinya. Tapi sebuah khotbah adalah menghubungkan suara Allah, inkarnasi suara Allah kepada semua umat atau pendengar penerima khotbah. Jadi harus berdoa dong. Kita harus sungguh-sungguh meminta. Kita harus meminta hikmat bijaksana Tuhan dan menuntun kita. Jangan pernah lupa berdoa untuk khotbah khususnya. Kedua, tentukan tema khotbah. Dan ini penting. Lalu yang ketiga adalah menentukan nats Alkitab itu sendiri sesuai dengan tema khotbah. Poin 2 dan poin 3 ini sangat penting, sahabat-sahabat. Karena ada banyak gereja, tempat ibadah, persekutuan, atau dimanapun boleh kita berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Tema-tema ibadah sudah ditentukan, begitu juga dengan ayat-ayat Alkitabnya. Kalau itu sudah terjadi, itu sangat membantu kita untuk menyiapkan khotbah yang terbuka. Tapi kalau belum, untuk kedua dan ketiga ini, Anda sebagai sang pengkhotbah harus menentukan tema apa yang harus Anda sampaikan. Dan kemudian Anda harus menyiapkan ayat-ayat Alkitab yang boleh berhubungan dan menjadi dasar dari tema yang akan Anda sampaikan. Sekarang yang keempat, sahabat-sahabat. Dalam menyiapkan sebuah khotbah, maka kita harus pelajari betul-betul dengan mendalam bahan, tema, dan ayat itu. Lakukanlah bagian-bagian eksegese atau penafsiran dari ayat-ayat itu. Anda bisa buka banyak buku yang berhubungan secara alkitabiah, biblika tentang itu. Tetapi pelajari dengan dalam, secara mendetail, dan persiapkan betul-betul bahan, tema maupun ayat Alkitab yang menjadi bagian Anda. Sekarang poin yang kelima, dan ini juga sangat penting. Susunlah, tentukan mungkin 3-5 poin. 3-5 poin, ini istilah saya. Supaya jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan kebanyakan. Poin-poin apa yang mau kita sampaikan. Padat, singkat, jelas. Dan itu bisa sampai tiba ke pendengaran, tapi juga kemampuan rasional dan khususnya hati dari umat atau siapapun yang menerima khotbah. 3-5 poin. Setelah itu, siapkanlah, dan ini yang keenam tentu, siapkanlah bagian-bagian yang mendukung. Sebagai sang pengkhotbah, sebagai pengkhotbah, Anda bisa menggunakan kecanggihan sekarang dengan yang kita kenal PPT, PowerPoint misalnya, atau video, atau ilustrasi, atau cerita-cerita singkat, atau hal-hal yang mungkin sedikit humor, atau hal-hal yang menggugah hati. Apa saja, silahkan menyiapkan itu menjadi pendukung.
Yang terakhir, yang ketujuh, dalam bagian penyiapan atau pembuatan khotbah yang saya sebut dengan penyempurnaan. Ulangi lagi poin 1, 2, 3, 4 sampai dengan yang ke-6 tadi. Masuki terus hadirat Allah. Belajar terus dengan rasionalmu, tapi khususnya hatimu. Milikilah kemampuan menikmati teks, dan kemudian engkau betul-betul meminta kuasa Roh Tuhan untuk menyaksikan itu, menyebarkan itu, menyampaikan itu kepada umat. Lakukan banyak saat hening, saat teduhmu. Lebih banyaklah berdiam di dalam Roh Allah yang kudus. Dan kita akan siapkan segala sesuatunya. Dan kalau perlu berulang-ulang sampai engkau menyiapkan untuk menyajikannya.